dan anggotanya wajib melakukan pembelian sebesar sekian ratus ribu rupiah agar aktif menjadi anggotanya dan agar bisa mengikuti open minded mandiri. Wah, ini adalah pembodohan publik yang luar biasa. Gua lebih baik bicara belak-belakan kawan-kawan ya. Karena Pi Network ini adalah proyek yang bagus, dikelola oleh core team yang hebat, dengan komunitas yang besar tapi dirusak oleh oknum-oknum seperti ini, mengatasnamakan ekosistem, berdiri di bawah bendera Pi Network tapi dengan tujuan mencari uang dari pioner dengan iming-iming tertentu. Hai semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Za Official. Jangan lupa buat bantu tekan tombol like-nya. Tekan juga tombol subscribe-nya, aktifin lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan notifikasi jika Bang Za mengupload video. Udah cukup lama juga Bang Za nggak upload video ya. Oke, untuk mengawali video kita kali ini gua mau bahas tentang banyaknya informasi yang masuk di grup WhatsApp Bang Za ataupun yang mereka japrikan kepada Bang Za tentang akan adanya informasi open minded mandiri. Kita mau bahas tentang open minded mandiri yang akan dilakukan oleh ekosistem. Di sini gua nggak sebut nama, yang cukup ramai dibicarakan baik di grup-grup WhatsApp, grup-grup Telegram yang khususnya di kalangan teman-teman Pioneer. Oke, belakangan ini ada banyak sekali oknum atau mungkin aplikasi yang mengatasnamakan dirinya adalah bagian dari ekosistemnya Pi Network, atau mungkin mengatasnamakan dirinya leader dari Pi Network, berdiri di bawah bendera Pi Network, membentuk kelompok atau komunitas Pi Network, namun mereka memiliki tujuan lain selain Pi Network. Bang Za nggak sebut nama orang dan juga nggak menyebut nama ekosistem atau aplikasi. Tapi jika kalian pernah menjadi korban dari hal-hal yang serupa ini, jadikan saja sebagai pelajaran. Oke, yang pertama kita mau bahas soal open minded mandiri yang akan dilaksanakan oleh salah satu yang tidak bisa saya sebutkan namanya, yang katanya bisa melakukan open minded mandiri dan anggotanya wajib melakukan pembelian sebesar sekian ratus ribu rupiah agar aktif menjadi anggotanya dan agar bisa mengikuti open minded mandiri. Wah, ini adalah pembodohan publik yang luar biasa. Seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya yang namanya open minded itu adalah pencabutan pembatasan atau pencabutan firewall, di mana tidak ada lagi batasan bagi orang yang memiliki aset kripto termasuk di sini Pi Network untuk mempergunakan aset kripto atau Pi Network-nya. Boleh mau ditukarkan dengan aset kripto lain seperti USDT, Bitcoin, Ethereum, atau mungkin mau ditukar dengan rupiah, dolar, euro, rubel, dan lain sebagainya. Boleh juga mau kalian tradingkan, yang intinya udah nggak ada lagi batasan. Itu pengertian open minded secara dasar. Sedangkan enclosed minded adalah di mana kita hanya diperbolehkan melakukan transaksi secara P2P oleh core team dengan harga kesepakatan. Artinya suka sama suka, nggak ada paksaan kalian itu harus belanja dengan nominal tertentu. Pada enclosed minded ini, Pioneer dilarang melakukan pertukaran Pi Network ke aset kripto lainnya atau ke IDR, atau menjanjikan sesuatu atas nama Pi Network setelah open minded. Itu sudah jelas dilarang di dalam white paper-nya Pi Network. Nah, kalau begitu sudah sangat jelas bahwasanya open minded itu hanya bisa dibuka oleh core team. Tidak ada satu orang pun, tidak ada satu komunitas pun, tidak ada satu aplikasi pun yang bisa membuka open minded. Karena blockchain Pi Network ini adalah milik core team. Bukan milik orang tertentu, bukan milik leader tertentu, bukan milik aplikasi tertentu, atau milik komunitas tertentu. Jadi, jika ada orang yang bisa mengatakan open minded mandiri, itu adalah pembodohan publik yang paling nyata.
Bagaimana bisa dia bisa membuka open mainnet secara mandiri sedangkan blockchainnya adalah milik Fi Network, kecuali jika Fi Network ini adalah milik komunitas tersebut. Nah, kalaupun misalnya mereka mempunyai modal, mempunyai biaya untuk memfasilitasi Fioneer melakukan transaksi dengan mobil misalnya, dengan motor misalnya, dengan barang-barang elektronik lainnya mungkin, itu tetap saja namanya enclosed mainnet, bukan open mainnet mandiri, karena itu tetap P2P atau barter. Jadi tolong kepada oknum-oknum tersebut jangan pelintir-pelintir hal-hal seperti ini untuk mengambil uang dari Fioneer melalui pendaftaran mungkin, melalui kartu anggota mungkin, karena sudah terlalu banyak pioner-pioner ini yang kemakan angin surga dari kalian, yang mengeluarkan uang karena kalian, padahal Fi Network tidak pernah memungut 1 rupiah pun dari Pioneer. Project Fi Network ini gratis. Lah kok bisa situ minta uang 300.000 kepada Pioneer dengan iming-iming open mainnet mandiri? Kan koplak. Dan mirisnya masih saja ada Pioneer yang ketipu dengan hal-hal seperti ini. Gua lebih baik bicara belak-belakan kawan-kawan ya. Karena Fi Network ini adalah project yang bagus, dikelola oleh core team yang hebat, dengan komunitas yang besar, tapi dirusak oleh oknum-oknum seperti ini, mengatasnamakan ekosistem, berdiri di bawah bendera Fi Network, tapi dengan tujuan mencari uang dari Pioneer dengan iming-iming tertentu. Jadi tolong kepada teman-teman Pioneer lebih berhati-hati dan lebih dicerna dengan akal sehat. Jangan sampai ketipu dengan hal-hal seperti ini lagi. Hal ini Bangza bahas karena adanya permintaan dari salah seorang anggota grup WhatsApp dan grup Telegram kita yang meminta Bangza membahas soal open mainnet mandiri yang akan dilakukan oleh salah satu ekosistem. Nah, itu penjelasan dan penegasan dari Bangza. Oke, selanjutnya kita mau bahas soal perbedaan antara Web 1, Web 2, dan Web 3. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Fi Network ini berdiri di atas Web 3. Nah, di sini gua dapat sebuah gambaran di mana teman-teman bisa lihat ini. Dulu mungkin teman-teman yang lahir di tahun 90-an atau mungkin 80 akhir itu sudah mengenal yang namanya Yahoo, internet, dan beberapa aplikasi atau search engine yang lainnya. Nah, itu adalah Web 1 dengan segala keterbatasannya. Mungkin teman-teman saat itu masih ingat kalian mencari sesuatu menggunakan yahoo.com atau yahoo.co.id, itu adalah Web 1. Kemudian internet berevolusi ke Web 2 di mana kalian sudah mengenal Facebook, sudah mengenal Twitter, sudah mengenal YouTube, sudah mengenal search engine seperti Mozilla Firefox dan lain sebagainya. Ini disebut dengan platform ekonomi yang jauh lebih maju daripada Web 1. Namun, cara menghasilkan uang di Web 2 ini hanya melalui periklanan mungkin, atau menjadi konten kreator mungkin, atau mungkin berjualan di media sosial. Sedangkan untuk penambangan aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan lain sebagainya harus menggunakan superkomputer. Nggak bisa dimining melalui handphone ataupun laptop kentang. Dengan seiring kemajuan teknologi, Web 2 kemudian berevolusi menjadi lebih hebat dan lebih kuat, yaitu Web 3. Di mana Web 3 ini menyempurnakan apa yang ada di Web 2 dan memperbarui serta menambah fitur yang tidak pernah ada di Web 1 dan Web 2. Karena Web 3 ini semuanya berdiri di atas blockchain. Nah, oleh sebab itu Web 3 ini disebut dengan The Token Economy. Yang intinya bahwasanya Web 3 ini adalah penyempurna ataupun menyempurnakan dari Web 1 dan Web 2. Dan masih banyak lagi kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Web 3 yang mungkin kita jelaskan di video yang lain. Oke kawan-kawan, mungkin segini aja untuk video kita kali ini. Bila ada yang mungkin kurang berkenan, Bangza mohon maaf. Atau mungkin ada juga yang keliru, gua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika kalian memiliki pertanyaan atau masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa buat gabung di grup Telegramnya Bangza yang ada di deskripsi, atau grup WhatsApp yang ada di deskripsi juga. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya. Di video kali ini kita mau bahas soal Battlestate AI karena di komentar sebelumnya gue sempat membaca teman-teman yang request ke Bangza buat ngebahas tentang Battlestate AI. Jika sebelumnya kita mengetahui bahwasanya Battlestate AI pada versi sebelumnya ada yang meretas atau mungkin servernya udah nggak bisa dipakai lagi, tetapi jangan khawatir buat teman-teman yang memiliki aset
pada Battlestate AI versi sebelumnya, silahkan dijapri saja admin yang ada di Telegramnya untuk mengurus semua aset kalian yang masih ada ataupun terjebak di situ. Nah, di video kali ini juga Bang Za pengen ngebahas soal Battlestate AI versi terbaru. Jadi setelah kejadian kemarin, sekarang Battlestate AI hadir dengan versi terbaru. Di sini kita bisa melihat tentang white papernya kawan-kawan ya, baik itu white paper, roadmap, kita akan dapatkan semuanya di sini. Kalau kita klik di white paper tadi maka akan muncul tombol download seperti ini. Dan kalau kita buka ini adalah white paper dari Battlestate AI. Nah teman-teman tinggal baca dan pelajari aja soalnya gua nggak bakal bahas sampai habis. Karena kalau teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut tentang Battlestate AI ini silahkan baca dan pahami di website resminya kawan-kawan ya. Oke, mulai dari introduction to ekologinya, kemudian regulasi complaints-nya, ada juga kuantitatif trading AI robotnya, dan beberapa hal yang mungkin harus teman-teman pahami sebelum kita melangkah lebih jauh. Di bagian sini ada juga roadmap kawan-kawan. Ini adalah roadmap dari Battlestate AI. Sebenarnya nggak ada perubahan sama sekali dari dari seperti yang kemarin. Di bagian bawah teman-teman juga melihat ada Binance, PancakeSwap, MetaMask, dan beberapa exchange yang lainnya. Dan ini sebenarnya nggak jauh berbeda dari versi sebelumnya, tapi ini untuk sistem keamanannya udah lebih jauh. Teman-teman bisa juga pelajari tentang Metaverse-nya, DAO, Trading Community, Pledge, dan BS Hash-nya. Sedangkan di pojok kanan atas ada Twitter, Telegram, dan YouTube dari Battlestate AI jika kalian memerlukan informasi lebih update lagi dari official Battlestate AI. Nah, lalu bagaimana cara mendapatkan token BS senilai 500 US dollar secara gratis hanya dengan registrasi saja? Caranya sangat gampang sekali teman-teman. Yang pertama tentu saja kita harus mendownload dulu aplikasi Battlestate AI-nya. Kalian bisa download di website resminya di sini, langsung klik aja Android APK seperti ini. Atau kalau nggak mau ribet teman-teman tinggal klik aja link yang ada di deskripsi video ini karena itu adalah link untuk penginstalan aplikasi Battlestate AI-nya yang udah gua taruh di grup Telegram. Nah, setelah teman-teman berhasil mendownload aplikasi Battlestate AI-nya, langsung saja teman-teman install aplikasinya. Caranya klik satu kali dan klik install. Tunggu instalannya hingga selesai, dan kalau instalannya udah selesai, teman-teman tinggal buka aja aplikasinya seperti ini. Nah, ini adalah halaman dashboard pertama kali saat kita berhasil menginstal aplikasi Battlestate AI. Langkah pendaftaran yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita klik select language yang seperti ini, kemudian kita klik Indonesia untuk bahasanya, dan kita klik buat akun. Nah, karena ini adalah versi terbaru, jadi gua dapat informasi kalau akun lama kita, akun Battlestate kita yang lama itu nggak bisa diimpor lagi ke sini. Jadi otomatis di sini kita harus membuat akun Battlestate AI yang baru. Klik buat akun seperti ini, dan di sini kita akan menghasilkan prasa sandi. Kita harus simpan prasa sandi sebaik mungkin agar tidak kehilangan aset di akun Battlestate AI kita. Teman-teman tinggal klik aja hasilkan kunci pribadi seperti ini, dan ini adalah kunci pribadi kalian, jangan sampai bocor kepada siapapun. Kalian simpan prasa sandi ini sebaik mungkin, boleh kalian screenshot atau apapun lah, yang penting ini jangan sampai bocor ke orang lain. Kalau udah, klik langkah selanjutnya berwarna biru. Nah, pada tahap ini kita harus membuat kata sandi teman-teman ya. Ini adalah kata sandi untuk kita login. Pastikan kalian membuat kata sandi 2 kali dengan kata sandi yang sama. Setelah itu masukkan kode verifikasi dan klik konfirmasi berwarna biru. Di tahap selanjutnya kita harus memasukkan verifikasi keamanan. Jadi di sini kita harus memasukkan verifikasi password kata kunci pribadi untuk memastikan bahwa ini adalah milik kita dan kita telah mengamankan atau membackup prasa sandi yang tadi kita copy dengan benar. Jadi di sini kita pastikan lagi prasa sandi yang tadi kita simpan. Setelah itu masukkan kode dan klik verifikasi berwarna biru. Maka secara otomatis kita telah berhasil mendaftar atau melakukan registrasi di akun Battlestate AI. Nah, tadi kan Bang Za bilang untuk pendaftar baru di akun Battlestate AI akan mendapatkan token BS yang setara dengan 500 US dollar. Tapi di sini masih 0. Kenapa? Karena saya belum mengaitkan dengan yang namanya kode referral atau kode inviter. Nah, cara untuk mendapatkan token BS setara 500 US dollar ini sangat gampang. Kita hanya perlu menambahkan nomor ataupun referral dari orang yang mengundang kita. Kita klik aja menu mengundang yang ini. Kemudian di bagian masukkan atau sapu untuk kode undangan ini, teman-teman masukkan kode yang ada di deskripsi video ini. Itu adalah kode dari Bang Za.
Karena ini adalah cara untuk mendapatkan token BS setara 500 US dollar itu. Kalau nggak kalian lakukan ini, kalian nggak masukin kode referral dari Bangza, kalian nggak akan dapat itu. Kodenya ada di deskripsi video ini. Nah, maka aturan berhasil dan secara otomatis gua udah dapat token BS yang berjumlah 20.000 atau setara dengan 600 US dollar. Nah, sedangkan menu ataupun fitur untuk Battlestate AI versi terbaru ini sebenarnya nggak jauh berbeda dengan Battlestate AI versi lama. Di bagian bawah ada menu aku, di mana ini adalah menu profil kalian. Nah, di bagian mengundang, kalian bisa lakukan copy pada kode undangan kalian agar orang lain melakukan hal serupa terhadap kalian dan kalian akan mendapatkan bonus dari orang yang melakukan penginstalan Battlestate AI melalui kode yang kalian berikan. Di bagian tim saya, ini adalah orang-orang yang berhasil kalian invite dan beberapa menu yang sebenarnya udah nggak asing bagi kalian. Di menu sebelahnya ada berdagang, ini adalah perdagangan AI-nya yang kita bisa lakukan perdagangan dengan TRX ataupun USDT. Kalian sesuaikan aja nanti mau pakai TRX ataupun pakai USDT. Ini pun juga terdiri dari beberapa tingkatan yang pernah kita bahas dari video-video Battlestate sebelumnya. Hampir sama persis. Mulai dari 10 sampai 29 USDT, kemudian 30 sampai 999 USDT, hingga yang tertinggi itu adalah 3.000 USDT. Nah, kalau kita klik kita bisa melakukan perdagangan AI-nya di sini. Begitupun juga dengan yang TRX, teman-teman ya. Nah, di bagian pasar ini adalah tempat kita memantau harga dari Battlestate AI, kemudian ETH, BTC dan lain sebagainya, termasuk juga USDT. Ini adalah pasar untuk memantau kenaikan dan penurunan harga dari aset kripto. Sedangkan menu rumah adalah menu dashboard, di mana ini adalah tempat kita melihat perdagangan kita, kemudian aset kita, penghasilan AI dan juga komisi dari referral kita. Sedangkan di menu transfer ini adalah menu untuk mengirimkan aset kripto kalian ke wallet lain, dan di sebelahnya ada menu pener. Pener ini maksudnya adalah barcode ya teman-teman ya. Ini adalah alamat wallet dari akun Battlestate kalian. Dan pada menu kegiatan di sini tempat kalian melihat skema ataupun bagan dari Battlestate Web 3 ekosistem. Jadi untuk sekarang dia udah Web 3 kawan-kawan. Dan di bagian pesan ini adalah di mana kalian akan melihat tempat kalian melakukan perdagangan AI jika telah melakukan. Oke kawan-kawan, mungkin segini aja untuk video kita kali ini. Akan kita bahas lebih lanjut lagi tentang perdagangan AI. Terus bagaimana cara menghasilkan income ataupun passive income dari Battlestate AI ini. Yang terpenting saat ini kalian registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan 600 US dollar ataupun sebanyak 20.000 token BS dengan menggunakan kode referral dari Bangza yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya.